Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Saya akan melakukan supervisi ya Bu ya. Boleh Ibu, Untuk siap. hari ini ya. Boleh Ibu, siap. Bagaimana Insya dengan kesiapannya? Allah. Alhamdulillah siap Bu. Insya Allah siap ya Bu ya. Terus untuk RPP-nya? Oh iya baik Bisa saya Ibu, lihat? ini saya sudah buatkan RPP untuk observasi hari ini. Silakan Ibu. Garis besar RPP-nya bagus, rapi, dan menarik ya. Terima Sepertinya kasih, Bu. kegiatan-kegiatannya. Nanti tinggal saya lihat untuk prakteknya, untuk KBM-nya. Untuk topiknya apa ya ini? Tadi Saya lihat. akan mengangkat topik kebutuhanku fokus pada makanan. Oh, Ya, iya. makanan sehat. Terus untuk tujuan pembelajarannya seperti Tujuan apa? pembelajarannya pertama anak membuat makanan ya Bu ya. Tujuan pembelajarannya membuat supaya anak dapat memilih ya Bu ya, memilih makanan yang sehat dan tidak sehat. Kemudian yang keduanya tujuannya adalah membuat makanan. Anak dapat membuat makanan sendiri secara mandiri. Terus untuk metode apa yang digunakan nanti? Metode yang saya gunakan adalah metode praktek langsung, kontekstual dengan medianya gitu ya, media kontekstual. Lalu untuk langkah-langkah pembelajarannya nanti seperti apa? Adapun langkah pembelajarannya, yang pertama mungkin saya ingin menyampaikan terlebih dahulu manfaat makanan untuk tubuh. Kedua, saya akan mengenalkan tentang makanan yang sehat kepada anak. Dan sebagai pembanding, saya akan membawa juga memperlihatkan ke anak-anak tentang makanan yang tidak sehat. Jadi nanti biar anak berpikir bahwa yang mana yang sehat, mana yang tidak sehat, dan apa alasan tidak sehatnya itu. Apa yang dirasakan enak tapi tidak belum sehat, tentu sehat ya Bu. Jadi anak biar nanti ketika dia mau makan, dia berpikir dulu nih, ini sehat atau tidak. Ya, harus ditangkap seperti itu ya. Betul Ibu. Ya. Untuk materi untuk mengakomodir perbedaan kemampuan siswa nanti Ibu seperti apa? Anak itu memang berbeda-beda ya Bu ya, ada yang kinestetik, cara belajarnya itu ada yang audio, ada yang visual. Nah mungkin supaya bisa mengcover keseluruhan, makanya saya mengambil metodenya itu praktek langsung. Jadi anak belajar langsung menggunakan barang-barang yang akan dia gunakan untuk belajar. Terus untuk medianya nanti yang digunakan? Media yang saya gunakan adalah roti ya Bu ya, roti, selai, ya, kemudian alat-alatnya pisau untuk mengoles roti, ya, kemudian piring kecil untuk menyimpan apa yang sudah dia buat gitu ya Bu ya, seperti itu. Dan beberapa makanan yang kategori sehat dan makanan yang tidak sehat, itu alat yang akan saya gunakan. Untuk penilaiannya Ibu dengan menggunakan apa? Penilaiannya saya menggunakan checklist Ibu. Checklist saja. Ya, checklist saja. Ya. Dan foto berseri barangkali Ibu. Cukup itu ya. Saya untuk kesiapannya saya rasa cukup dan kita mulai langsung. Baik Ibu. Kegiatan supervisi ya. Oke Ibu. Baik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Ibu bagaimana Bu? Sehat juga. Oke, alhamdulillah Ibu. Ya. Saya akan supervisi Ibu ya, mengamati kegiatan belajar mengajar Ibu. Bagaimana dengan kesiapannya? Insya Allah Ibu, saya siap hari ini dan insya Allah. Untuk RPP-nya bisa saya lihat? Boleh Ibu, silahkan. RPP-nya sudah siap, sepertinya sudah bagus. Nanti saya tinggal saya lihat untuk kegiatan belajar mengajarnya. Untuk materinya apa atau topik yang diangkat? Saya akan mengangkat topik atau tema kebutuhanku, fokus pada makanan dan makanan ya, makanan sehat gitu ya. Terus untuk tujuan pembelajarannya seperti apa? Tujuan pembelajarannya pertama anak mengenal macam-macam makanan sehat. Yang kedua motorik ya. Jadi bagaimana motorik anak membuat makanan yang mudah sebetulnya untuk anak dilakukan. Membuat makanan. Kemudian metode apa yang akan digunakan? Metode yang saya pakai itu praktek langsung Bu. Ya, kontekstual ya Bu ya.
Terus untuk langkah-langkah pembelajarannya seperti apa? Langkah-langkah pembelajaran yang mau saya lakukan adalah pertama, saya akan menunjukkan terlebih dahulu kepada anak tentang manfaat makanan. Yang kedua, tentang makanan-makanan yang tergolong makanan sehat. Jadi manfaatnya untuk apa gitu ya, dia selain untuk mengenyangkan tapi untuk tubuh itu apa. Dan juga sebagai perbandingan saya akan menunjukkan makanan-makanan yang tidak sehat, Bu, supaya anak-anak bisa membedakan. Ya, jadi Harus dikenalkan ya betul ya. Ibu. Jadi berpikirnya tuh di situ ya Bu ya, anak itu bernalar ya Bu ya. Mungkin itu Bu. Ya, baik. Untuk materi apa yang sulit dipahami siswa kira-kira ya? Materi yang sulit dipahami siswa ini mah atuh Ibu bukan